تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية، يشوع، قضاة، رعوز، صموئيل أول، صموئيل تاني، ملوك أول وملوك تاني، أخبار أول وأخبار تاني، عذرا، نحمية، أستير، أيوب، مزامير، أمثال، جمعة، نشيد، أشعياء وأرميا، مرافي، أرميا، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيدية، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق وصفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى. يا يهودي وباروك، تكملة دانيال وأستير، حكمة يشوع وسليمان، وسفري المكابين، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، أعمال الرسل ورسائل بولس، روميا وكورنثوس، الأولى ثم الثانية. غلاطيا، أفسس، فيليبي وكولوسي، تسالونيكي الأولى والتانية، تيموثاوس الأولى والتانية، تيتوس، فيليمون، عبرانيين. ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب، رسالة، بطرس، 2، يوحنا، 3، ويهوذا، وأخيرا رؤيا يوحنا. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Salam saudara terkasih, apa kabar semuanya? Kiranya kita selalu diberi kesehatan dan berkat yang berlimpah dan hikmat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada malam hari ini saya, Naomi, dapat hadir untuk membawakan beberapa makna dalam firman Tuhan tentang tujuan puasa. Kiranya malam ini, malam yang penuh sukacita, dapat membawa kedamaian bagi kita semua. Amin. Saat ini saya ingin menjelaskan beberapa tujuan puasa dalam Kristen. Kegunaan berpuasa dalam Kristen. Ada beberapa tujuan, yaitu pertama, menumbuhkan iman. Kedua, mengontrol diri. Ketiga, bersyukur. Keempat, memulai kebiasaan baik. Kelima, bentuk pembuktian cinta kepada Allah. Keenam, menjaga kesehatan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tujuan puasa dalam Kristen. Mungkin kita sudah tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan
juga harus menjalani puasa. Namun, dengan cara dan maksud yang berbeda dibandingkan puasa Ramadan pada agama Islam. Salah satu puasa yang diperintahkan oleh Tuhan kita dan salah satu tujuannya yaitu untuk meminta apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, termasuk niat kita dalam hati, kita minta ke Tuhan. Kiranya saat kita berniat untuk puasa, apa yang kita inginkan pasti dijamah dan didengar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan adanya tujuan puasa seperti demikian, maka puasa tersebut dapat dijalankan sebagai pengganti bila mana kita dengan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, niscaya Tuhan pun akan mengabulkan keinginan kita. Akan tetapi, puasa tidak hanya memiliki tujuan untuk mencari pasangan hidup saja, ataupun hal-hal yang kita minta tidak sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Melainkan puasa bertujuan secara umum. Masih banyak manfaat dan kebaikan bila kita mengerjakan puasa yang diperintahkan Tuhan. Di sini saya akan mengulas tujuan puasa dalam agama Kristen. Kita bisa menyimak ulasan selengkapnya pada pembahasan dalam video ini di beberapa rangkuman. Seperti yang pertama, menumbuhkan iman. Puasa dalam agama Kristen memiliki tujuan untuk menumbuhkan iman. Dengan berpuasa, kita akan mengusahakan untuk mengontrol diri dari segala yang terjadi di kehidupan kita. Yang sebab oleh pada zaman puasa, ada lebih dari satu aturan yang mesti kita ikuti, di mana aturan-aturan itu akan memicu ruang gerak kita menjadi jauh lebih sempit, jauh lebih kecil, dan tidak sebebas pada saat kita tengah berpuasa. Misalnya, kita tidak perlu mengumbar-umbar bilang kepada orang-orang bahwa kita puasa. Cukup hanya kita dan Tuhanlah yang tahu. Dan terlebih, kita jangan memperlihatkan saat kemalasan tiba, muka lesu, jangan. Karena kita harus seperti orang-orang yang tidak berpuasa walaupun kita puasa. Karena Tuhan tahu hati dan apa yang kita alami. Saudara-saudara terkasih, dengan berpuasa, kita bisa melihat sudut pandang yang baru. Sebab ada beberapa hal dari aturan selama berpuasa yang mesti kita jalani dan kita turuti. Misalnya, sebelum kita masih mempunyai lebih dari satu kekhawatiran atau kegelisahan, atau lebih dari satu hal yang bisa saja akan berlangsung pada hidup kita. Maka setelah kita jatuh maupun terpuruk maupun merintis, kita harus dikuatkan dengan puasa. Karena puasa lebih dari satu kegelisahan dan akan terselesaikan sebab kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Pada saat Yesus menasihati para muridnya untuk berpuasa bagi mereka yang berusaha mengusir setan. Saat itu Tuhan Yesus mendeskripsikan bahwa puasa sanggup membawa efek yang cukup besar untuk menopang perkembangan iman kepada Dia.
dengan mempercayakan segala suatu hal yang berlangsung atas kehendak dan atas namanya saja. Apalagi misalnya puasa yang diiringi dengan melakukan doa yang mempunyai banyak manfaat. Ada beberapa hal kita berdoa secara sungguh-sungguh niat saat berpuasa, pastilah iman itu akan bertumbuh dengan lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, adanya ukuran perkembangan rohani pada diri kita sanggup diamati dari seberapa kita percaya pada rancangan Tuhan dan tidak mengkhawatirkan segala sesuatu hal yang akan menghampiri, yang akan datang dalam hidup kita selama kita sudah melakukan yang paling baik di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, mengontrol diri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Puasa juga memiliki kegunaan sebagai sarana untuk mengontrol diri kita. Untuk melakukan kesibukan saat berpuasa, di mana kita sanggup mengusahakan untuk menahan diri dan menjauhi diri dari godaan-godaan setan yang menjatuhkan dan memicu kita untuk melakukan hal-hal yang lebih tidak dikehendaki oleh Tuhan dan lebih dikehendaki oleh setan dibandingkan hal-hal yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya kita saat berpuasa bisa memiliki atau menguasai diri kita untuk mengontrol diri yang lebih baik, sehingga kita dapat menentukan serta memutuskan untuk melakukan hal yang baik atau yang buruk. Bapak, Ibu, Saudara, berbicara tentang kontrol diri, pastinya hal ini akan menjadi lebih luas lagi saat saya paparkan. Tapi makna pengontrolan diri sangat penting saat kita berpuasa. Bagaimana kita sanggup mengontrol emosi dan sanggup menopang diri kita untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Maka dari itu, pentingnya kita bisa mengontrol emosi saat sedang berpuasa. Karena itu perkara yang tidak mudah, saudara-saudara. Memang sulit untuk manusia saat menahan emosi, tapi semua itu kuasa iblis dan kita harus bisa tengking dalam nama Tuhan Yesus untuk menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan saat kita berpuasa. Misalnya, kita menemui kesalahan dari seseorang yang baik, ataupun seorang asing, maupun orang yang paling dekat yang secara tetap menerus melakukan kesalahan yang sama. Dia terus menggoda dan memancing kemarahan kita. Tapi kita harus menguasai diri, itu yang paling penting. Karena tidak mudah melakukan puasa dalam ajaran Kristus. Tidak pamer dan menahan diri. Tidak perlu umbar-umbar saat kita berpuasa. Terlebih biarlah Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Karena Yesus juga mengajarkan kita untuk mengampuni dan mengasihi. Pastinya kita harus mempengaruhi kecenderungan kita yang seringkali merasa emosi menjadi seorang teristimewa yang bahagia untuk mengampuni dan melihat hal baik di dalam sesama kita.
Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk selalu mengampuni sesama. Kemudian perihal ketiga, yaitu bersyukur. Saudara terkasih, tujuan berpuasa dalam agama Kristen untuk menyadarkan kita akan makna bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita berpuasa dan merasakan lapar maupun haus, maka kita akan merasakan bahwa ada orang-orang lain di luar sana yang ternyata kondisinya tidak seberuntung kita, sehingga kita lebih sering memanjatkan doa, ucapan syukur kepada Dia maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung kita dalam berbagai aspek, dan dengan secara bulat mempunyai kemauan untuk melakukan puasa. Mereka sungguh-sungguh, walaupun tidak mampu, walaupun tidak ada makanan, tapi mereka sungguh dekat dengan Tuhan sehingga niatnya selalu dijamah, selalu dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka, saudara-saudara? Kita secara tidak langsung akan terbentuk menjadi seorang teristimewa yang lebih mensyukuri keadaan kita. Terkadang kalau kita berpuasa, walaupun tidak ada makanan apapun, tapi jika kita bersungguh-sungguh sudah niat untuk berpuasa, maka dengan sendirinya tidak terasa itu, saudara. Sampai sore maupun sampai malam saat kita berbuka, kita tidak rasakan lapar. Apalagi saat berpuasa, kita bisa sambil baca Alkitab, itu besar manfaatnya. Apalagi saat kita sedang berpuasa. Karena saya sendiri pernah alami ya, saudara. Walaupun saya puasa 1 hari, tapi sepanjang hari itu saya tidak melakukan pekerjaan yang berat, tapi saya sungguh niat untuk puasa. Jadi saya percaya puasa saya pasti sampai pada hari itu juga. Lalu 12 jam saya setelah puasa dalam 1 hari itu, puji Tuhan, tidak ada terasa lapar walaupun sedikit haus. Saya berniat puasa tidak makan, tapi saya minum. Jadi kadang kalau saya haus, saya minum saja air putih. Dan sambil 1 hari itu berpuasa, saya baca Alkitab 3 pasal untuk 1 hari, lalu saya tertidur, kemudian sudah sore aja gitu. Nah, pas malamnya baru saya berbuka. Begitupun dengan kehidupan saya masa lalu ya, saudara. Mungkin lalu saya sering alami setiap bulan puasa saya mengikuti sebagaimana mestinya untuk berpuasa dalam 1 bulan. Walaupun agama saya sebelumnya untuk 1 bulan berpuasa itu tidak diwajibkan bagi perempuan, karena perempuan ada batasnya untuk berpuasa. Di saat beliau halangan, dia tidak bisa untuk jalankan puasa. Begitupun yang saya alami dulu. Tapi dengan sendirinya dalam 1 bulan saya kuat gitu, karena memang dari kecil saya sudah dibiasakan untuk berpuasa, sudah diajarkan memang sama orang tua dalam 1 bulan untuk berpuasa. Walaupun saya tidak paham makna puasa dalam Al-Quran, tidak ada tertulis diwajibkan puasa, hanya perintah dari hadis saja. Jadi mau tidak mau tetap sebagaimana orang tua sudah sarankan untuk puasa, kita puasa. Dari kecil sampai besar saya ikutin puasa. Walaupun saya tidak tahu makna puasa maupun arti yang saya ucapkan, ya saya ikut-ikut saja begitu. Dan pada akhirnya setelah saya dewasa, saya baru benar-benar mengerti. Ternyata tidak ada tertulis ayatnya untuk diharuskan berpuasa.
Jadi saudara, sedikit intermezzo tentang apa yang saya alami sebelumnya. Sekarang saya akan benar-benar mempelajari makna dari puasa. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, puasa tidak harus wajib, tapi harus dijalankan. Nah, saudara-saudara, kita harus benar-benar mengerti dan kita renungkan dengan sadar untuk mengusahakan dan selalu bersyukur, maka kita akan menjadi teristimewa, terkemuka di hadapan Tuhan. Dan kita harus lebih bijaksana lagi untuk mengontrol diri. Jika kita sudah berpuasa, pasti ada perubahan tersendiri dalam hidup kita. Saudara terkasih, kita akan menjadi orang yang lebih baik jika kita memiliki hati yang ditopang penuh dengan rasa syukur. Karena bersyukur mengajarkan kita bahwa segala suatu hal yang kita punya saat ini sudah cukup. Dan kita tidak mesti mengkhawatirkan untuk hari esok. Karena masalah hari ini dan hari esok beda. Sudah diatur sama Tuhan. Karena kesusahan hari ini maupun besok cukuplah untuk sehari. Besok sudah Tuhan atur rancangannya sendiri buat hidup kita. Saudara terkasih, dengan hati yang selalu bersyukur, kita bisa dibantu Tuhan untuk menjauhi sifat serakah. Karena keserakahan sanggup membawa efek buruk baik bagi keselamatan kita maupun bagi orang sekitar kita. Karena nantinya bisa merugikan orang lain yang berada di sekitar kita. Dan ketahuilah saudara, bahwa keserakahan juga sanggup menjadi keliru, satu bentuk penyembahan berhala. Saat kita serakah dan iri terhadap orang lain, sebab kita lebih memfokuskan diri kepada satu hal saja. Karena orang yang serakah biasanya selalu mementingkan uang. Misalnya beberapa hal tentang penyembahan berhala sebetulnya mempunyai cakupan yang cukup luas. Oleh sebab itu, kita harus kenalilah dan pelajarilah apa itu makna penyembah berhala di dalam iman Kristen. Kita harus jauhi serta hindari saudara. Jangan sampai kita terjerumus oleh iblis dan terjerumus oleh penyembah-penyembah berhala. Kemudian yang keempat, memulai kebiasaan baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, tujuan kita untuk berpuasa yaitu untuk menjadi awal dimulainya kebiasaan kita yang baik. Kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik pastinya. Bahkan kita bisa sering sekali untuk berpuasa sebagai pedoman kita untuk bisa selalu dekat diri sama Tuhan. Dan menjadi kebiasaan kita untuk sering berdoa dan merefleksikan diri kita. Misalnya sebelum kita melaksanakan puasa, kita kadang lupa berdoa dan langsung melakukan pekerjaan kita. Nah, hal seperti ini secara perlahan akan berubah. Karena bermeditasi atau merefleksikan diri secara rutin bisa membersihkan hati kita dari pemikiran buruk. Jadi kita bisa menjadi orang istimewa yang memiliki pola pikir yang lebih positif. Dan segala kebiasaan baik akan diawali dengan terdapatnya anggapan yang positif. Anggapan yang senang membawa diri kita jadi mendekat kepada Allah Bapa. Perihal yang kelima,
bentuk pembuktian cinta kepada Allah. Saudaraku terkasih, kita sering menduakan Tuhan tanpa memahami segala hal terlebih dahulu, terutama jika kita sedang terjatuh ke dalam dosa dan terjerumus menuju kegelapan. Contohnya, perbuatan dosa di dalam Kristen yang sering kita lakukan, yaitu meragukan kuasa Tuhan. Kadang kita berpikir, apakah hal tersebut akan seterusnya terjadi pada hidup kita atau tidak? Dan hal ini serupa saja, sama hal dengan kita menduakan Tuhan, dan lebih menentukan untuk percaya pada kerapuhan kita sebagai manusia, serba terbatas kemampuannya. Nah, maka dengan cara kita berpuasa, secara tidak sadar kita bisa ikuti aturan-aturan yang diterapkan selama kita puasa sudah serupa, berarti bahwa kita sudah mengusahakan untuk menambahkan bentuk pembuktian cinta kita kepada Allah, karena kita secara sadar senang membatasi diri dari nafsu-nafsu duniawi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara, karena kita bisa berpuasa, maka kita bisa membuat dan menunjukkan cinta kepada Tuhan, dan ini akan menyenangkan hati Tuhan. Maka pertalian kita dengan Tuhan akan jadi erat dan tidak akan ada celah bagi iblis untuk menggoda ataupun mengakibatkan kita terjerumus maupun merusak pertalian itu sendiri yang sudah kita jalani secara intim dengan Tuhan. Kemudian perihal yang keenam, menjaga kesehatan. Saudara-saudaraku terkasih, berpuasa juga kerap dikaitkan dengan keuntungan dalam hal kesehatan kita. Untuk melakukan puasa, sama saja kita menambah tubuh kita untuk sedikit lama terhindar dari beraneka ragam makanan yang sanggup merugikan kesegaran tubuh kita. Kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan, kita kerjakan. Misalnya, kita sering melakukan kesalahan, sering marah, sering ribut. Dan seketika saat kita sudah niat berpuasa, kita bisa menghindari hal-hal buruk yang sering kita alami setiap harinya. Dengan menjalankan puasa, kita bisa mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh kita, karena racun-racun yang berada di dalam tubuh akan muncul dan memetabolisme tubuh kita menjadi lebih lancar dan sehat tentunya. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian pembahasan singkat dari saya mengenai tujuan puasa dalam agama Kristen. Kiranya bisa menambah wawasan kita tentang tujuan dari melaksanakan puasa menurut pandangan Alkitab. Kini tiba saatnya kita satukan hati dalam doa. Haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan atas kemuliaan-Mu Tuhan, atas berkat kasih penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa kepadaku dan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapa, karena saat ini kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mendengar penjelasan makna dan tujuan dari berpuasa. Kiranya apa yang anak-Mu ini sampaikan dapat menjadi rema bagi setiap kami. Engkau selalu urapi kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, untuk selalu memberikan pelayanan setiap harinya kepada setiap orang maupun kepada keluarga kami. Ya Bapa,
Sesungguhnya anakmu ini hanyalah biji matamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi dalam beberapa video anakmu Naomi ini hanya memberikan serta berbagi pengetahuan kepada saudara-saudara sekalian agar bermanfaat, menjadi motivasi dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Dan tujuan anakmu ini Naomi suatu saat ia setiap hari pelayanan terhadapmu, dengan sendirinya suatu saat keluarga maupun saudara-saudaranya bisa melihat apa yang aku sampaikan, apa yang aku paparkan dalam video-video aku sebelumnya. Ya Bapa, tuntunlah aku, berikanlah semangat untuk diriku, agar pelayanan-pelayananku dapat berkenan di hadapan-Mu, dapat memberkati orang banyak, dapat menyertai saudara-saudara kami sekalian Tuhan. Dan pada saat ini kami sudah mendengar beberapa motivasi untuk kami lebih giat berpuasa Tuhan, seperti yang Engkau ajarkan dan seperti yang Engkau perintahkan, karena Engkau sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam, dan Engkau mengajarkan kami untuk lebih dekat dengan-Mu Tuhan dalam berpuasa. Engkau mengajarkan kami untuk tetap kuat, tetap bersyukur, tetap menjadi anak-Mu yang seturut kehendak-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk rendah hati, untuk selalu giat berpuasa Tuhan, karena setiap keinginan-keinginan kami Engkau tahu Bapa. Maka dengan berpuasa Engkau lebih mendengar dalam niat dan permintaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, mulialah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami sekalian Tuhan. Kami sudah berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan berkati.